Halo teman-teman, kembali lagi kemarin kita sudah membahas mengenai karbohidrat, itu apa aja, jenis-jenisnya, kemudian pengertiannya, eee, pengujiannya seperti apa, strukturnya. Nah, pada saat ini kita akan membahas yang baru, yaitu mengenai tentang protein. Nah, nanti kita akan membahas mengenai pengertiannya seperti biasa, kemudian pengujian, struktur, dan lain sebagainya. Mari kita bahas dari pengertiannya terlebih dahulu. Nah, protein itu berasal dari bahasa Yunani, teman-teman. Jadi dia berasal dari kata proteios yang berarti barisan pertama, yang utama, dan merupakan sebuah makromolekul, salah satu makromolekul yang terbanyak yang dapat ditemui dalam sel hidup. Sel hidup, protein tersusun dari ikatan kovalen antara asam amino dan ikatan peptida. Nah, dilansir dari eh, artikel yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, eh, bahan dasar dari sebuah sel itu adalah 78 sampai 85% air dan sekitar 10 sampai 20% adalah protein. Nah, dari sini kita sudah langsung paham kalau memang protein itu adalah salah satu eh, penyusun yang paling penting dalam sebuah sel karena memang 10 sampai 20% itu semua sel itu tersusun dari protein. Jadi memang protein ini sangat penting ya untuk membangun struktur kehidupan. Nah, apa aja manfaat protein dan fungsinya? Pertama, adalah sebagai penghasil energi setelah karbohidrat. Dia menghasilkan sebanyak 25 adenosin trifosfat. Kemudian sebagai biokatalisator. Dia mengaktifkan enzim-enzim yang ada di tubuh kita supaya bisa bekerja sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kemudian adalah sebagai pengikat dan pengangkut molekul. Kita bisa ambil contoh dari hemoglobin, sel darah merah kita. Itu adalah salah satu sel yang terdiri dari protein juga, teman-teman, dan dia mengangkut gas oksigen dan karbon dioksida itu berkat protein yang ada di dalam hemoglobin tersebut juga. Kemudian sebagai aktivator tubuh. Dan yang terakhir yang paling penting juga, tidak kalah pentingnya adalah sebagai antibodi. Jadi ketika kita sakit, kita uh, sedang masa-masa menghadapi mungkin cuaca yang tidak baik, itu ketika kita mengonsumsi protein, kita akan jadi lebih cepat sembuh. Sama seperti cara kerja vitamin C, teman-teman. Tapi bedanya antibodi ini memang bekerja untuk sebagai bahan yang memperbaiki sel. Jadi kan kita udah tahu bersama-sama nih sel itu terdiri dari protein. Jadi ketika proteinnya ini rusak, itu bisa diganti dengan protein yang baru sehingga selnya itu tetap bekerja sebagaimana mestinya. Nah, satu fakta juga yang teman-teman perlu ketahui bahwa memang si protein ini adalah salah satu makromolekul yang sangat-sangat mudah rusak. Mengapa dia sangat-sangat mudah rusak? Nanti kita akan bahas di next slide ya, teman-teman. Nah, kita pahami dulu struktur protein itu seperti apa. Pertama adalah struktur protein itu terdiri dari asam amino dan juga ikatan peptida. Ikatan peptida itu apa? Ikatan peptida itu adalah semacam rantai yang terdiri dari karbon CHON. Di situ bisa teman-teman lihat ya. Jadi dua asam amino itu terikat oleh sebuah uh, ikatan peptida di situ. Jadi dia menyambungkan antara satu asam amino dan asam amino lainnya sehingga membentuk nanti rantai yang sangat panjang. Itu adalah struktur protein. Jadi pada dasarnya memang prinsipnya mereka terdiri dari asam amino dan juga ikatan peptida. Nah, asam amino itu apa? Asam amino itu ada 20 jenis, ada sangat banyak. Itu terbagi dalam beberapa kategori lagi, yaitu yang pertama bersifat hidrofobik, artinya asam amino tersebut itu sangat tidak suka air. Kemudian ada juga asam amino yang
hidrofilik, artinya dia suka sama air atau bersifat polar. Kemudian ada juga asam amino yang bersifat asam dan ada juga asam amino yang bersifat basa. Kembali lagi yang tadi pertanyaan awal, terus kenapa sih si protein ini mudah rusak? Nah, kita bisa lihat sendiri kalau memang struktur protein itu sangat-sangat panjang, bahkan dia juga meliuk-liuk teman-teman. Dan protein ini sangat mudah rusak ketika pertama dia terkena pH yang terlalu asam ataupun terlalu basa, itu bisa mengakibatkan kerusakan pada protein. Dan kemudian misalnya karena tekanan, kemudian juga karena eh, apa namanya, panas. Jadi ketika protein ini terkena panas yang sangat berlebihan, dia bisa merubah strukturnya yang dari tadinya rapi seperti yang uh, biru pink ini, kemudian nanti dia menjadi keriting. Nah, ini disebut sebagai denaturasi protein dan susah untuk mengembalikan atau merenaturasi protein yang sudah rusak menjadi protein yang bagus kembali. Itu sangat susah teman-teman. Jadi memang kita harus berhati-hati untuk mengelola protein ini, memanajemen supaya dia nggak rusak. Misalnya kita ambil contoh dari susu itu, kita jangan terlalu panaskan sering-sering karena memang nanti dia bisa merusak protein yang ada di dalamnya. Kemudian daging-dagingan itu juga semuanya, hampir semua daging itu mengandung protein. Malah semua daging, karena kan. Sel itu 20%-an itu terdiri dari protein dan berarti semua daging itu terdiri dari protein. Nah, kemudian tempe. Nah, tempe di sini tuh biasanya digoreng teman-teman. Padahal lebih bagus kalau tempe sebenarnya direbus, tapi nggak ada yang mau tempe direbus kan. Mungkin ada tahu tahu bacem gitu, tempe bacem itu kan direbus ya. Nah, itu lebih baik karena dia memang tidak akan lebih baik kalau protein itu hanya dipanaskan sebentar saja dan tidak digoreng seperti tempe, itu akan lebih baik kalau direbus saja. Seperti itu teman-teman. Dan telur itu memiliki protein yang paling sederhana, tadi udah saya bilang belum ya. Jadi telur itu kan ada putihnya. Putihnya itu adalah protein paling sederhana yang bernama albumin. Nah, di sini saja kita bisa lihat bahwa protein paling sederhana yaitu albumin itu terdiri dari struktur yang sangat-sangat panjang. Seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan membahas mengenai pengujian protein. Protein itu ada beberapa untuk mengujinya, misalnya adalah bioret menggunakan PBSO4, kemudian menggunakan satu protein, dan kemudian terakhir menggunakan Kildal. Apa aja yang diidentifikasi? Pertama adalah dalam bioret itu dia menguji ikatan peptidanya atau CHON yang ada pada protein. Nah, kemudian pada menggunakan PBSO4 itu dia menguji gugus sulfur yang ada pada protein. Kemudian satu protein dia menguji asam amino aromatik, misalnya adalah phenylalanine, tirosin, dan triptofan. Kemudian yang terakhir adalah Kildal, dia menguji kandungan nitrogen. Dia berarti menguji ikatan peptidanya juga. Jadi semakin banyak ikatan peptida kan semakin banyak N-nya. Nah, semakin banyak N-nya artinya Kildal ini nanti akan semakin positif hasilnya. Nah, misalnya kita ambil contoh dari uji Biuret, itu dia jika positif itu akan berwarna ungu. Sedangkan jika dia negatif, dia akan berwarna biru muda. Nah, sama seperti uji Benedict, cairan Biuret ini memang berwarna biru teman-teman, dan ketika dia tidak bereaksi dengan ikatan peptidanya yang ada pada protein, dia akan tetap berwarna biru. Jadi ketika dia negatif, dia tetap biru muda. Dan ketika dia bereaksi dengan ikatan peptidanya, dia akan membentuk warna ungu. Seperti itu teman-teman. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.